A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sampul Hitam. Untuk cerita kali ini, Mang Sokir akan melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Kemaluan Membusuk Akibat Pesugihan Genderuwo. Cerita ini ditulis oleh Novita Jungkook. Sebelum Mang Sokir melanjutkan cerita, Mang Sokir minta dukungan dari teman-teman. Bagi yang belum subscribe, untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mang Sokir. Dan tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Perawakannya berbeda dengan Kilauwu. Badannya berbentuk manusia, namun bagian kepalanya seperti anjing buas. Tubuhnya pun sangat tinggi kurus, bahkan sampai melengkung. "Kau harus masuk ke dalam rumah, Gondosiwo," perintah orang yang berada di depan dupa mengepul. "Tidak bisa, pagarnya sangat kuat," sahut Gondosiwo terengah-engah. "Masuk kataku," bentak orang itu. Gondosiwo mengumpulkan kekuatannya untuk membobol pagar Ustadz Ali. Kakinya yang sangat panjang ia hentakkan di atap rumah Laras. Getaran kuat Laras rasakan di dalam rumah. "Nggak mungkin gempa kan, Ras?" Panik Mbak Sri menatap kanan kiri. "Bukan, Mbak, ada yang berusaha masuk," jawab Laras terus berzikir. "Ya Allah, lindungilah kami." Mbak Sri juga terus berzikir bersama Laras. Akibat dari kekuatan pagar dan karena dua orang yang terus menyebut nama Allah, Gondosiwo terpental hingga jatuh menghempas ke tanah dengan kondisi kaki satu putus entah kemana. Gara-gara kau aku hampir mati," Pekik Gondosiwo marah. Tidak ada jawaban dari tuan yang mengirimnya. Ternyata pengirim pun terkapar dengan darah yang keluar dari mulutnya. Seseorang di belakangnya cepat menolong meminumkan air yang telah dimantrai. "Kurang ajar Ustadz Ali itu," geram pengirim bernafas kembang kempis. "Sudahi saja dulu, besok kita lanjutkan lagi," sahut penolong yang usianya sudah tua. Mereka bekerja sama untuk menyiksa Rahmat sampai mati. Tidak mau jika Rahmat mati langsung begitu saja. Akan lebih baik jika disiksa. Mereka pula lah yang merusak pagar gaib yang Abah Hadi buat. Singkat cerita, sekitar pukul 10 pagi Mbak Sri pulang ke rumahnya. Budila datang untuk mengunjungi putrinya. Ia berencana untuk menemani Laras yang pontang-panting mengurus Rahmat. Itu pun masih disambi kerja dengan Laras. Karena Laras sudah tahu uang yang Rahmat hasilkan adalah uang haram. Sepeser pun sudah ia tidak punyai. Semua sudah habis ia sumbangkan untuk panti asuhan. Yang tersisa hanyalah rumah ini dan mobil saja. Itu pun Laras rencana untuk menjual dan memberikan uangnya untuk masjid. Hari ini pembeli datang untuk melihat keadaan mobil. Rahmat ia saja mengikuti ucapan istrinya. Ia ingin bertaubat dan memulai hidup yang lebih baik jika bisa. "Ndak kurang lagi kah Bu Laras?" tanya pembeli. "Itu udah saya kasih harga miring, Pak," ujar Laras tersenyum. Akhirnya mereka jadi membeli mobil milik Rahmat dengan harga 600 juta. Laras menerima uang itu dan mereka langsung pergi. Rahmat yang duduk tersenyum menatap istrinya. "Semoga kita bisa memulai hidup baru ya, Mas," harap Laras. "Bisakah kita begitu, Dek? Sedangkan penyakit Mas semakin parah." Rahmat agak takut. "Tidak ada penyakit yang tidak bisa sembuh jika Allah sudah berkehendak. Kamu jangan putus asa ya, Mas." Laras mencium tangan suaminya. "Terima kasih. Kamu tidak meninggalkan Mas walau keadaan kita seperti ini." Rahmat sangat bersyukur.
Tidak pernah dalam pikiran Laras untuk meninggalkan Rahmat walau suaminya sakit keras. Ia malah merasa bersalah kepada suaminya. Laras berjanji akan selalu menemani Rahmat sampai maut memisahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mendadak Cipto juragan kambing bertandang ke rumah Laras. Bergegas Laras memasukkan Rahmat ke dalam kamar karena takut jika baunya tercium oleh orang lain. Bisa-bisa nanti akan jadi perguncingan yang tidak ada habisnya. Aku keluar dulu ya mas, pamit Laras. Rahmat menganggukkan kepalanya. Ternyata Cipto sudah masuk dipersilakan oleh Budila. Laras agak malas karena Cipto tidak pernah datang dan sekarang tiba-tiba saja bertandang. Ada perlu apa ya Pak Cipto? Laras langsung bertanya. Jangan kaku gitu Todek Laras. Panggil mas saja biar akrab. Cipto tersenyum menatap Laras nyalang. Sampean ada perlu apa? Nggak enak dilihat orang sampean main kesini sementara suami Laras sedang sakit. Cipto berdiam sebentar dan kemudian tersenyum lagi menatap Laras tiada henti. Inilah yang sangat Laras benci dari pria ini. Laras curiga jika Budila ada sangkut pautnya dengan kedatangan pria ini. Nah, karena Rahmat sedang sakit dan sudah berbulan lamanya, Mas ingin menawarkan kebaikan untukmu Dek Laras, ujar Cipto lembut. Laras tidak menjawab langsung ucapannya Cipto. Ia bersedekap tangan memasang wajah angkuh. Rahmat juga mendengar karena ia sangat penasaran dengan kedatangan pria yang dulu pernah akan dijodohkan dengan Laras ini. Laras menatap Cipto dengan kemarahan mendalam. Bisa-bisanya pria ini melamar dirinya untuk menjadi istri ketiga. Sedangkan sekarang posisi Laras masih memiliki suami. Mau sekaya apapun Cipto, Laras tidak peduli. Dulu saja ia mentah-mentah menolaknya. Nggak usah buru-buru ambil jawaban. Lagi pula kan sekarang Rahmat sedang tahap sekarat, Cipto berkata tanpa dosa. Meja kaca melanting dan pecah ketika Laras dengan emosi tinggi membantingnya di hadapan pria tak punya hati ini. Budila sampai ketakutan melihat kemarahan Laras yang tidak pernah ia lihat selama menjadi ibunya. Di mana hati nuranimu tua pria bangka? Pergi dari sini. Laras mengusir Cipto kasar. Sabar nak, sabar. Budila mendekati putrinya. Ibu juga jangan banyak omong. Pasti ibu kan yang membawa pria tua bangka ini. Laras menuduh ibunya. Tidak Ras. Ibu juga ndak tahu kalau dia mau ke sini. Elak Budila bersungguh-sungguh. Dengan lagaknya yang angkuh, Cipto bangun mengibaskan jaket kulitnya di hadapan Laras. Tatapan matanya marah karena malu terus-menerus ditolak oleh wanita cantik ini. Suatu hari nanti kau akan mengemis di bawah kakiku untuk dinikahi. Cipto mencengkeram wajah Laras. Tubuh Cipto melanting karena ditendang Rahmat dari dalam. Dengan berbungkuk-bungkuk menahan sakit pada kemaluannya, pria ini tetap berusaha melindungi istrinya dalam kondisi apapun. Aku masih hidup. Berani-beraninya kau melamar istriku, geram Rahmat. Cipto muntah karena bau yang amat menyengat menusuk hidungnya. Bahkan Lala juga mengerubungi Rahmat yang menggunakan sarung biru. Kau busuk sekali. Suami seperti ini yang kau pertahankan Laras. Cipto berusaha bangun karena terlempar tadi. Jangan menghina suamiku. Kelakuanmu lebih busuk dari bau Mas Rahmat. Laras membela suaminya. Cih, kau akan datang padaku Laras. Cipto bergegas pergi mengendarai mobilnya. Keributan ini memancing perhatian warga lagi. Bahkan ada yang tidak segan langsung berdiri di depan pintu hanya untuk mengetahui lebih jelas duduk perkaranya. Apa yang membuat mereka ribut, Nan?
Ningsih tidak tahu masalahnya. Itu si Laras kok bodoh banget ya menolak lamaran Juragan Cipto. Nani semangat menggosip. Dia dilamar. Wah, mantap banget si Laras itu. Masih saja Juragan Cipto menggilainya. Heran Ningsih. Laras kan cantik. Sia-sia saja menunggu Rahmat sakit seperti itu. Cibir Nani. Aku kalau jadi Laras pasti sudah kutinggal si Rahmat. Udah miskin tambah penyakitan. Ningsih memiringkan bibirnya. Seharusnya kalian malu karena tidak sehebat Laras. Dia tetap bertahan walau suaminya sakit. Karena Laras tahu itu adalah ladang pahala. Ustadzah menghentikan gosip mereka. Hehehe. Nani dan Ningsih langsung menyingkir, tidak berani membantah ucapan Ustadzah. Mereka lebih baik mendatangi rumah Bu RT agar gosip semakin hangat jika sudah tiba di sana. Bu RT menyambut kedatangan rekan gosipnya dengan hangat. Jika mereka datang maka pastinya membawa kabar hot terbaru. Teman Bu RT ganti mereka sekarang. Karena Lula sudah tidak bisa diajak bergosip. Seharusnya mereka bisa menjadikan nasib Lula sebagai pelajaran. Kini Lula hanya bisa meraung-raung dalam rumah dengan keadaan kaki terpasung. Bagas meninggalkannya dan kembali pada Lydia. Hanya orang tuanya lah yang mengurus Lula. Singkat cerita, Budila menangis di bawah pohon duku belakang rumah Laras. Putrinya menuduh bahwa ialah yang membawa atau menyuruh Cipto datang melamar. Padahal Budila sama sekali tidak melakukan hal itu. Namun Laras tetap tidak percaya pada ucapannya. Sementara itu Laras sedang sibuk mengurus Rahmat karena sakitnya semakin parah. Karena setelah untuk bergerak cepat menendang Juragan Cipto tadi, erangan Rahmat semakin menjadi. Laras mendelik tak percaya karena tampak sesuatu bergerak-gerak di belalai milik Rahmat. Kamu tahan ya mas, biar ku ambil ulatnya, ujar Laras mengatur posisi. Sakit Ras, rintih Rahmat lemas tergolek. Bahkan sekarang bukan hanya kemaluannya saja, pangkal pahanya Rahmat tampak menghitam kemerahan dan ulat kecil juga keluar dari sana. Ketangkap kau. Laras berhasil menangkap kepala ulat lewat lubang kecil milik Rahmat. Betapa kagetnya Laras karena sudah ditarik panjangnya pun masih tidak ada habisnya. Laras terus menarik sambil menahan geli karena hewan berwarna merah itu terus menggeliat di telapak tangannya. Sudah Ras. Sakit Ras. Bekik Rahmat meronta-ronta. Tahan mas, aku akan mengambilnya. Laras terus menarik. Ada apa Ras? Tergopoh-gopoh Budila berlari dari arah belakang karena mendengar teriakan menantunya. Kaget bercampur takut ketika melihat Laras menarik benda berwarna merah bercampur darah itu. Bantu pegangi Mas Rahmat bu, teriak Laras panik juga. Walau sebenarnya ini adalah hal yang tidak pantas untuk dilihat oleh mertua. Namun Budila membuang rasa malu karena tidak mungkin menolak. Ia memegangi Rahmat sambil memalingkan wajah. Hentikan Ras. Aku tidak kuat. Bekik Rahmat berusaha menghentikan istrinya. Ya Allah, ini apa? Kenapa panjang sekali? Keluh Laras ketakutan. Panjangnya hewan itu hampir 2 meteran dan belum juga tercabut habis semuanya. Darah dan nanah semakin banyak keluar dari lubang kecil lato-lato milik Rahmat. Akhirnya tercabut kau. Laras melemparkannya ke dalam baskom dengan susah payah karena hewan itu melilit tangannya. Rahmat terdongak ke atas dengan urat leher menonjol keluar. Matanya juga merah karena menahan sakit. Tangannya sudah tidak meronta lagi melainkan mencengkram erat spray di kasur. Mas, kamu kenapa mas? Mas Rahmat. Laras naik ke atas kasur. Ibu panggil Ustadz Ali saja. Budila berlari keluar tanpa menggunakan sandal. Laras mengguncang tubuh suaminya sambil menangis tak tega.
Rahmat masih dengan posisi yang sama dengan mata mendelik, seperti orang kesakitan yang akan dicabut nyawanya. Mas istighfar mas. Mas Rahmat. Laras mengusap wajah Rahmat berulang kali. Ustadz Ali juga berlari dengan Budila menuju rumah Rahmat. Ia masuk ke dalam kamar dan terkejut melihat Rahmat yang demikian. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ustadz Ali menyapa Rahmat dengan keras menggunakan sorban andalannya peninggalan dari sang ayah. Ah! Barulah Rahmat mengeluarkan suara walaupun cuma erangan saja. Sementara di luar warga mulai berkumpul lagi karena tadi ada yang melihat Ustadz Ali dan Budila berlari kencang. Pria muda tanpa usul menekuni pekerjaan dengan senyum yang tak luntur. Di sampingnya ada pria tua yang juga sibuk mengurut perut ayam sebagai sarana santet. Ayam tersebut sudah tidak meronta lagi karena nyawanya hampir hilang. Cukup pak, jangan sampai mati sekarang, cegah pria muda. Lebih baik diakhiri sekarang saja. Aku sebenarnya mulai kasihan kepada istrinya, ucap pria tua. Laras memang tidak tahu apa-apa, namun aku masih belum puas menyiksa Rahmat, geram pria muda. Hati pria tua ini bimbang antara mau membunuh sekarang atau menyiksa dulu. Ia kasihan kepada Laras yang terus pontang-panting mengurus Rahmat yang penyakitan. Pak, dicari Juragan Cipto. Istri pria ini masuk ke dalam kamar ritual. Pria tua ini menaruh ayam sekarat itu di atas nampan yang berisi berbagai macam sesajen. Ia keluar menemui pria berpengaruh ini. Cipto duduk menunggunya dengan wajah yang tidak sabar. Setiap orang yang datang kemari pastilah punya niat yang tidak baik. Ada juragan kau berkunjung ke rumah saya. Pria tua ini duduk di hadapan Juragan Cipto. Berikan aku pelet yang sangat ampuh, Mbah, pinta Juragan Cipto tanpa basa-basi. Siapakah orang yang menarik hatimu sampai harus menggunakan pelet? Pria tua ini pura-pura tidak tahu. Laras. Sudah 2 kali dia terus menolakku. Entah apa yang membuatnya bertahan dengan suaminya yang penyakitan itu. Juragan Cipto tampak berapi-api. Senyum di bibir pria tua ini bisa dilihat oleh Cipto. Ia memberikan amplop coklat yang lumayan tebal. Jika dihitung pasti ada sekitar 2 jutaan isinya. Ambil benda yang berkaitan dengan Laras. Entah itu rambut atau celana dalamnya, suruh pria tua ini. Celana dalam saja, Mbah. Kalau rambut pasti susah. Juragan Cipto memilih pilihan kedua. Baiklah, bawakan secepatnya jika ingin hasilnya cepat, ujar pria tua. Akhirnya Juragan Cipto pulang meninggalkan rumah kayu milik pria tua ini. Sementara pria muda mendengarkan dari balik dinding. Ia tersenyum senang karena musuh Rahmat akan semakin banyak. Sebaiknya turuti permintaan dia, Pak. Aku juga ingin melihat Rahmat menderita kehilangan orang yang dicintainya. Pria muda setuju dengan permintaan Juragan Cipto. Kau tenang saja. Bila perlu bantulah Cipto untuk mendapatkan barang Laras, ujar pria tua. Pria muda ini mengangguk dan segera menghidupkan motornya. Ia mempunyai tujuan untuk membuat Rahmat semakin menderita. Di tempat lain, Ustadz Ali membantu Rahmat mengambil nafas tersendat-sendat. Kali ini serangannya sangat hebat yang mereka lancarkan. Bahkan Ustadz Ali terlempar menghantam tembok hingga muntah darah. Bukan hanya dari mulut darah yang keluar, mata, hidung, dan telinga juga mengucurkan darah. Untuk sesaat pandangan Ustadz Ali gelap bagaikan orang buta. Laras yang menjerit-jerit ketakutan karena Rahmat juga mengalami nasib tak kalah tragis. Ya Allah, Mas Rahmat. Sadarlah, Mas. Laras terisak-isak memangku kepala suaminya. Sedangkan Budila membantu Ustadz Ali bangun dan mendudukkan di sofa.
Darah perlahan berhenti mengalir dari kedua mata dan telinga Ustadz Ali. Mau minum nak? Tawar Budila gelagapan bingung harus bagaimana. Air putih mentah saja bu, pinta Ustadz Ali. Budila berlari mengambilkan segelas air mentah dari arah dapur. Ustadz Ali berusaha menetralkan tubuhnya. Mendadak ia mendengar suara motor yang datang. Ia belum bisa melihat siapa orang itu. Rusdi datang mengunjungi Rahmat karena sudah lama ia tidak bertemu abangnya. Semenjak kematian sang emak yang memicu pertengkaran di makam saat itu, barulah sekarang Rusdi mau menemukan abangnya. Ditatapnya Ustadz Ali duduk di sofa. Rusdi tersenyum sekilas dan kaget ketika Budila datang membawa segelas air putih untuk Ustadz Ali. Ini nak, mau diapakan ini? Budila memberikan gelas ke tangan Ustadz Ali. Ustadz Ali menerimanya dengan tangan kanan. Tangan kirinya ia letakkan di atas gelas menutup semua mulut gelas. Ia terus berdoa tanpa suara. Rusdi dan Budila kaget karena perlahan air di dalam gelas surut dengan sendirinya. Alhamdulillah ya Allah. Ustadz Ali berkata lirih karena bisa pulih atas pertolongan Allah. Bagaimana nak? Budila sangat cemas karena melihat Ustadz Ali tadi. Sudah membaik bu. Syukurlah Allah belum mengambil nyawa saya. Ustadz Ali tersenyum. Mereka baru sadar dengan kedatangan Rusdi yang masih berdiri saja. Budila menyuruh Rusdi untuk duduk. Namun Rusdi menolak karena ingin melihat keadaan Rahmat di belakang kamar. Di dalam kamar. Pandangan Ustadz Ali terus mengikuti Rusdi yang telah masuk. Ia pun berpamitan pulang karena Rahmat juga sedang tenang walaupun masih merintih kesakitan. Bagaimana keadaan Mas Rahmat mbak? Rusdi bertanya pada kakak iparnya. Seperti inilah Rus. Setiap hari kesakitan tanpa ada jedanya. Laras tersenyum ketir. Rusdi duduk menyentuh kening Rahmat yang banyak berkeringat. Rahmat memejamkan mata sambil terus merintih dan tangannya menggaruk di kemaluannya. Laras mencoba menghalangi karena selangkangan Rahmat sudah merah dan ada titik darahnya. Boleh ndak saya mau bicara berdua sama Mas Rahmat mbak? Tawa Rusdi. Jangan bertengkar ya. Lupakan semua masalah kalian. Kasihan Mas Murus, pinta Laras. Yunda mungkin aku ngajak bertengkar mbak. Aku cuma mau bicara dari hati ke hati saja, ucap Rusdi. Laras keluar dari kamar meninggalkan Rusdi dan Rahmat bicara berdua. Ia duduk bersama ibunya. Budila mendekati Laras untuk membahas masalah Juragan Cipto. Ia tidak mau kesalahpahaman ini terus berlanjut. Sungguh bukan ibu yang mengajak Juragan Cipto, Ras, ucap Budila meyakinkan putrinya. Alhamdulillah jika memang bukan ibu yang mengajak dia datang. Aku sudah lelah bu dengan masalah ini. Mana Mas Rahmat entah kapan sembuhnya? Laras menangis. Semoga saja Rahmat cepat sembuh, Ras. Ibu juga kasihan melihat Rahmat yang begitu. Budila menyemangati anaknya. Tak lama kemudian Rusdi keluar dari kamar dan duduk bersama mereka. Laras melepaskan pelukan ibunya dan menghapus air mata. Apa ndak sebaiknya Mas Rahmat dibawa ke dukun saja mbak? Sudah lama berobat dengan Ustadz Ali tapi tidak ada perubahan, usul Rusdi. Aku tidak mau main dukun, Rus. Itu musyrik, tolak Laras cepat. Dari awal jalan Mas Rahmat sudah musyrik mbak. Mungkin dukun bisa menyelesaikannya, paksa Rusdi. Laras agak tersinggung dengan ucapan Rusdi yang seolah mencela abangnya. Namun sebisa mungkin tetap biasa saja karena masih menghargai adik iparnya. Flashback. Kematian yang berturut-turut dari orang yang amat ia cintai membuat Rusdi begitu terpukul dengan keadaan ini. Ditambah tidak ada sosok yang bisa menghibur perasaannya, membuat Rusdi semakin terpuruk.
Laras hanya sibuk mengurus tahlilan untuk Mak Roro saja dan sama sekali tidak pernah menghiburnya. Itu membuat Rusdi mulai marah. Apalagi pertengkaran dengan abang kandungnya saat penguburan sang emak. Rahmat sama sekali tidak pernah datang untuk tahlilan atau menjenguk dirinya. Tentu saja kemarahan Rusdi mengumpul dalam dada. Orang tua Dinda lah yang masih sering menemaninya, memberikan Rusdi lauk karena tahu calon menantunya tidak mungkin masak. "Kenapa kau tinggalkan Mas Dek? Siapa orang yang tega kepadamu?" Rusdi menangis di makam Dinda. "Dia orang terdekatmu, Rus. Papa sebenarnya tidak percaya juga." Sebuah suara mengagetkan Rusdi. "Papa." Papanya Dinda berdiri menatap Rusdi dengan perasaan yang sangat iba. Ia mengajak Rusdi pulang untuk membicarakan sesuatu. Betapa kagetnya Rusdi setelah Bapak Dinda menceritakan semuanya. Bapak Dinda dikenal memang sebagai dukun, saingannya Rukayah. Hanya bedanya Bapak Dinda tidak bisa memberi pesugihan. Ia hanya menyantet dan menyembuhkan orang. "Walau Rukayah tidak mengaku, tapi Bapak yakin kalau dia memang mengambil pesugihan. Dinda adalah tumbalnya," geram Bapak Dinda. "Keparat kau Rahmat. Pantas saja kau mendadak kaya. Kaya karena pesugihan pun kau sudah sesombong itu." Rusdi langsung berdiri mengambil parang. "Tidak perlu membunuhnya secara langsung. Lagi pula dia sekarang sedang sakit karena setan peliharaannya," cegah Bapak Dinda. "Jadi Bapak mau bagaimana?" Bapak Dinda mengatakan niatnya untuk membunuh Rahmat secara perlahan saja agar pria itu merasakan penderitaan. Merekalah yang merusak pagar gaib yang Abah Hadi buat. Rusdi juga mulai mempelajari ilmu Bapak Dinda karena dendam kesumat pada Rahmat. Tidak Rusdi ketahui bahwa sebenarnya Dinda juga bersalah di sini. Dinda mengkhianatinya karena tergoda melihat ketampanan Rahmat dan juga uang. Bapak Dinda memang tidak mengatakan hal itu kepada Rusdi. Ia ingin pria ini menaruh dendam utuh kepada abangnya. Bersambung, nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Mang Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.